kita perhatikan sekarang, peperangan semakin sering terjadi dan perpecahan di lingkungan umat Islam sendiri tidak bisa terelakkan. Lalu dikatakan sebagian besar fitnah terhadap kaum muslimin terjadi dari arah timur, dari sebuah negeri yang disebut negeri tanduk setan. Bukankah ketika banyak terjadi kekacauan dan fitnah merupakan pertanda kiamat sudah dekat? Kali ini kita akan membahas mengapa kekacauan sekarang ini terjadi, dari mana asal muasalnya dan mengapa ada skenario ini, di manakah negeri tanduk setan berasal, dan apa dampak bagi kerusakan dunia dari negeri tanduk setan tersebut. Mari kita bahas bersama. Ketika banyak terjadi kekacauan dan peperangan, juga munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin adalah salah satu di antara tanda hari kiamat sudah dekat. Perpecahan solidaritas kaum muslimin yang membuat mereka terpecah belah dikarenakan fitnah yang berasal dari arah timur, dari arah keluarnya tanduk setan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jadikanlah daerah Sam itu penuh berkah bagi kami. Jadikanlah daerah Yaman itu penuh berkah bagi kami." Beberapa orang sahabat beliau yang ketika itu hadir di sana berkata, "Ya Rasulullah, doakan pula daerah kami Najd agar dipenuhi berkah." Tetapi Rasulullah tidak memperhatikan permohonan mereka. Setelah mereka memaksa beliau sampai 3 kali, maka Rasulullah berkata bahwa di Najd akan muncul kegundahan fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan. Dalam kitab Fathul Bari, Sahih Al-Bukhari menafsirkan bahwa tanduk setan diartikan sebagai umat setan dan para pengikut setan. Pada hadis lainnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah memberikan isyarat bahwa fitnah itu dimulai dari arah timur atau masyrik. Dan ciri-ciri para penebar fitnah itu adalah bahwa mereka tekun membaca Al-Quran, tetapi pengaruh dan manfaat bacaan mereka itu hanya sampai di tenggorokan mereka saja. Artinya bahwa bacaan Al-Quran mereka tidak membuat tingkah laku mereka itu baik. Ciri lainnya adalah mereka biasa mencukur habis rambut mereka. Lalu pertanyaannya, di manakah letak persis Najd yang disebut sebagai negeri tanduk setan itu, dan fitnah apa yang dimunculkan dari negeri tanduk setan? Menurut penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengutip pendapat Al-Khattabi, asal kata Najd adalah tanah yang meninggi, dan pemahaman ini tentu tafsiran letak Najd menjadi beragam. Bahkan Yaqut Al-Hamawi, seorang geografer muslim, menyebutkan ada 12 tempat yang pernah dikenal oleh orang Arab. Terlepas saat ini kata Najd dijadikan sebagai sebuah tempat di negeri Arab Saudi, pertanyaannya adalah, apakah Najd yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tersebut tentang kemunculan tanduk setan itu adalah negeri Arab Saudi, atau ada daerah Najd yang lain? Ibnu Atsir, seorang sejarawan terkenal abad 12, mengatakan nama Najd diberikan untuk daerah di luar Hijaz menuju Irak. Pendapatnya ini sesuai dengan mayoritas ulama ahli hadis pada masa klasik. Najd adalah negeri di Irak. Dijelaskan dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat fajar, kemudian beliau berpaling ke arah kaumnya dan berkata, "Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami." Kemudian berkata seorang laki-laki dari Irak, "Juga kami, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Sesungguhnya di sana muncul tanduk setan dan bergejolaknya api fitnah." Salim bin Abdullah bin Umar, seorang ahli fikih yang juga cucu dari Umar bin Khattab, berkata, "Wahai penduduk Irak, alangkah seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele, dan alangkah sering kalian menerjang dosa besar. Saya mendengar ayahku Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini." Beliau sambil mengarahkan tangannya ke timur. Dari situlah muncul tanduk setan. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam fatwanya berkata, diketahui bahwa di Kufah atau di Irak terjadi fitnah dan perpecahan yang telah ditunjukkan oleh dalil dan kesepakatan ulama. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud Najd pada hadis tanduk setan adalah Irak, dan inilah pendapat yang paling kuat
yang disepakati para ahli hadis, ahli sejarah maupun ahli bahasa. Lalu apakah yang dimaksud dengan tanduk setan itu sendiri? Arti negeri tanduk setan yang umumnya disepakati oleh mayoritas ulama adalah fitnah besar yang mengakibatkan terjadinya kekacauan yang disebarkan bisikan setan di tengah-tengah manusia. Ibnu Abdil Bar, seorang ulama ahlu sunnah, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli sejarah, mengatakan bahwa Allah Maha Tahu terkait alasan Nabi menunjuk ke arah timur tentang fitnah terbesar, syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan alasan dibalik perang Jamal dan perang Siffin, karena tragedi ini berawal dari timur. Kemudian Khawarij muncul dari tanah Najd, Irak, dan daerah-daerah sekitarnya. Terkait dengan maraknya fitnah di Irak terbagi atas 3 masa fitnah di masa lalu, fitnah di masa sekarang, dan fitnah di masa yang akan datang. Pertama, fitnah di masa lalu salah satunya adalah terjadinya perang Jamal. Perang ini terjadi di Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi antara pasukan yang berpihak pada Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah, istri dari Nabi Muhammad, yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu, yakni Utsman bin Affan. Kemudian tragedi Karbala. Tragedi ini menyebabkan terbunuhnya Husain, cucu Nabi Muhammad, bersama sahabat-sahabatnya yang ketika itu melawan pasukan dari Kufah. Yang terakhir munculnya kelompok Khawarij. Khawarij pada awalnya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, kemudian membentuk kelompok sendiri setelah terjadi arbitrase atau perundingan antara kelompok Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan setelah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Alasan mereka keluar dari kelompok Khalifah Ali dikarenakan perbedaan pandangan yang menjuruskan hanya Allah yang bisa membuat hukum. Karena kekecewaan terhadap sikap Ali yang seolah mendahului Allah karena melakukan perundingan tersebut kepada kelompok Muawiyah, maka mereka keluar dari kelompok itu. Ciri Khawarij adalah mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang itu adalah Muslim. Kelompok Khawarij muncul untuk pertama kali di Harun, sebuah desa yang terletak di Kufah, Irak. Kesemuanya itu adalah fitnah yang memecahkan kaum muslimin. Kedua, fitnah yang terjadi di masa sekarang. Sekarang ini Irak menjadi kawasan yang penuh pergolakan. Peperangan dan konflik tiada henti melanda negeri itu. Setelah diinvasi Amerika Serikat, negara yang pernah lama dikuasai Saddam Hussein ini terjebak dalam perang saudara dan terorisme. Lahirnya ISIS di negeri Irak juga termasuk fitnah bagi umat Islam. ISIS yang diketahui bentukan Amerika itu membuat konsep jihad menjadi salah, bahkan sering banyak disalahpahami. Jihad tiba-tiba terlihat dikait-kaitkan dengan terorisme, sehingga setiap kali orang mendengar kata jihad, yang timbul malah kebencian kepada sesama, meskipun antar pemeluk Islam itu sendiri. Ketika fitnah di masa akan datang. Mengutip dari buku Dasar-Dasar Memahami Iman, Islam, dan Ihsan, karya Ibnu R. Nugroho, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Yufrat menyingkap gunung emas yang membuat manusia berperang merebutkannya, sehingga dari setiap 100 orang terbunuh 99 orang. Setiap orang dari mereka berkata, 'Semoga aku yang selamat.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungai Ufrat adalah sungai yang melintasi Irak. Selain itu, ketika menjelaskan hadis tentang Yakjuj dan Makjuj pun, para ulama menafsirkan bahwa mereka akan muncul di daerah perbatasan antara Suriah dan Irak. Jika benar bahwa yang dimaksud Najd adalah Irak, maka kita tidak bisa memukul rata kepada setiap penduduk yang ada di sana, karena tidak semua penduduk negeri tersebut menjadi tercela, dan juga suatu daerah tidak bisa mensucikan atau mengotori seseorang begitu saja, sebagaimana percakapan antara dua orang yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah, yakni Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Karena cintanya Salman kepada Abu Darda, beliau menginginkan saudaranya tersebut pindah bersama ke Syam sebagai daerah yang kerap dipuji oleh Rasulullah. Lalu Abu Darda menjawab, "Sesungguhnya tanah yang disucikan tidak dapat mensucikan seorang pun. Yang bisa mensucikan seseorang adalah amalannya." Perihal fitnah yang akan dan sudah terjadi di daerah tersebut,
tidak terjadi sepanjang kurun dan waktu. Tetapi biar bagaimanapun, daerah tersebut pernah menjadi mercusuar dari pengetahuan dan keilmuan Allah yang membuat Eropa keluar dari zaman kegelapan dan pernah menjadi tempat berlindung dari segala fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa tonton kisah lainnya dari channel ini yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dalam keilmuan Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.